Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh sistem sewa tanah. Kalian bisa lihat di LKS halaman 53. Oke, langsung saja simak video dari ibu berikut ini. Kemenangan Inggris dalam melawan Belanda, Prancis menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Nusantara. Pusat pemerintahan Inggris, Madras, India, dan Lord Minto sebagai gubernur. Nah, daerah bekas jajahan Belanda dipimpin oleh Letnan Gubernur bernama Stamford Raffles yang dipimpin pada tahun 1811 sampai 1816. Latar belakang diterapkannya sewa tanah. Sistem sewa tanah itu sendiri yaitu sistem pertanian di mana para petani atas kehendaknya sendiri menanam dagangan serta yang dapat diekspor ke luar negeri. Nah, ini ada beberapa latar belakangnya. Yang pertama itu Pulau Jawa tidak memuaskan dan tidak adanya kebebasan berusaha. Gagasan dan cita-cita Raffles itu merupakan pengaruh dari revolusi Prancis, yaitu prinsip kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan yang semula tidak ada pada masa Belanda. Oleh karena itulah, pada masa Raffles ini masyarakat diberi kebebasan bekerja, bertanam, dan penggunaan hasil usahanya sendiri. Pelaksanaan sistem sewa tanah yang pertama itu diperkenalkan saat pemerintahan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816 oleh Jenderal Stamford Raffles. Nah, tujuan sewa tanah ini adalah untuk meningkatkan kemakmuran penduduk di Jawa dan merangsang produksi tanaman dagangan. Lanjut, ada beberapa aspek pelaksanaan sistem sewa tanah. Yang pertama itu penyelenggaraan sistem pemerintahan atas dasar modern. Maksudnya di sini adalah pergantian pemerintahan tersebut berarti bahwa kekuasaan tradisional raja-raja dan kepala tradisional sangat dikurangi dan sumber-sumber penghasilan tradisional mereka dikurangi ataupun ditiadakan. Yang kedua, pelaksanaan pemungutan sewa. Pada saat VOC, pemungutan sewa itu dilaksanakan oleh pajak kolektif. Nah, dalam artian pajak tersebut dipungut bukan dasar perhitungan perorangan, melainkan seluruh desa. Nah, pada masa sewa tanah ini, hal ini digantikan menjadi pajak adalah kewajiban tiap-tiap orang, bukan seluruh desa. Yang ketiga, ada penanaman tanaman dagangan untuk diekspor. Lanjut, ada hal yang ingin dicapai dalam sistem sewa tanah. Yang pertama itu ada memberikan kebebasan berusaha kepada petani Jawa melalui pajak tanah. Yang kedua, mengefektifkan ide-ide Eropa, yang berarti para penduduk pribumi akan mengenal ide-ide Eropa mengenai kejujuran, ekonomi, dan keadilan. Yang terakhir ada tanaman dan sistem perdagangan pada masa sewa tanah. Petani dibebaskan untuk menanam apapun, namun gantinya adalah dengan rakyat dibebani dengan sistem pajak. Nah, selanjutnya itu ada akibat dan ketentuan dari sistem sewa tanah. Berikut ini adalah pedoman pemungutan pajak pada masa Raffles. Berdasarkan sawah, kelas, dan pajak. Sawah kelas 1 setengah dari hasil sebagai pajak. Sawah kelas 2, 2/5 dari hasil sebagai pajak. Sawah kelas 3, 1/3 dari hasil sebagai pajak. Nah, berdasarkan tegal, kelas, dan pajak. Tegal kelas 1, 2/5 dari hasil sebagai pajak. Tegal kelas 2, 1/3 dari hasil sebagai pajak. Tegal kelas 3, 1/4 dari hasil sebagai pajak. Yang terakhir itu ada kegagalan dalam sistem sewa tanah. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda. Yang kedua, sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga, terbatasnya jumlah pegawai. Dan yang terakhir, masyarakat belum terbiasa dengan sistem uang. Oke, sekian video dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.